Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak dari umat bertanya dalam hal yang sangat dalam menurut saya, di mana Tuhan saat saya jatuh? Mengapa Tuhan membiarkan saya gagal? Kalau Tuhan sungguh mencintai saya, mengapa saya merasa begitu hancur dan tak berarti? Saudara-saudari, kita sering membayangkan bahwa Tuhan hadir hanya ketika kita kuat, kita suci dan berhasil. Bahwa Tuhan hanya menyapa di gereja, bukan di rumah sakit, ruang tunggu pengadilan, kamar yang penuh air mata, atau pikiran yang kalut semrawut. Tapi justru kitab suci berkisah sebaliknya. Yesus menyentuh perempuan yang najis, yang menurut hukum tidak boleh disentuh. Yesus memegang tangan anak yang sudah mati, yang juga dianggap najis menurut hukum Taurat. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada Yakub di tengah pelariannya dan rasa bersalahnya karena dia mencuri berkat kakaknya Esau, bukan setelah ia bertobat. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak hanya hadir setelah kita menjadi baik. Tuhan datang justru saat kita terluka. Dia tidak menjauhi luka-luka, justru luka kita menjadi pintu masuk kasih-Nya. Kita harus jujur kepada siapapun. Ada masa dalam hidup ketika Tuhan terasa diam, seperti perempuan yang 12 tahun berdoa dan belum disembuhkan, seperti Yakub yang tidur di tanah yang keras karena masa lalunya sendiri. Tapi ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, ia disembuhkan. Ketika Yakub terlelap dalam pelarian, Tuhan menunjukkan tangga ke surga. Tuhan tidak selalu berbicara dengan suara keras atau mujizat yang besar, tapi Dia hadir dalam pengharapan yang masih menyala samar, dalam teman yang hadir diam-diam, dalam air mata yang akhirnya jatuh juga, dalam doa kecil yang tak sanggup berkata-kata tapi tetap mengarah pada Tuhan. Kadang kehadiran Tuhan bukan untuk menyelesaikan semuanya, tapi untuk menunjukkan bahwa kita tidak ditinggalkan di tengah semuanya itu. Saya merasa tersentuh oleh seorang narapidana yang menonton YouTube. Dari mana dia dapat video itu saya tidak tahu, karena di dalam penjara biasanya tidak boleh. Mungkin keluarganya mengunjungi lalu tunjukkan video YouTube khotbah saya. Dia merasa dikuatkan dalam penantian untuk pengutusan pengadilan. Ada orang tua yang kehilangan anak laki-lakinya, perlahan bangkit karena merasa dikuatkan oleh komunitasnya. Banyak cara di mana Tuhan menggunakan kita untuk bisa menghadirkan kasih dan kesembuhannya. Kadang Tuhan memakai kita untuk memberikan peneguhan. Yesus juga dalam Alkitab berulang kali menunjukkan bagaimana perjuangannya mengatasi luka. Dia menangis di depan kubur Lazarus. Dia tertidur pulas di perahu saat badai datang. Yesus duduk makan bersama pungut cukai dan orang berdosa. Tapi Yesus ada bersama orang-orang berdosa. Ini semua menunjukkan Tuhan tidak alergi dengan kekacauan hidup kita. Ia justru duduk di tengah-tengahnya. Nah, saudara-saudara, Yakub berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Mungkin itu juga yang bisa kita katakan kepada mereka yang mengeluhkan tidak menemukan Tuhan dalam hidup. Mungkin engkau tidak merasa Tuhan hadir, tapi percayalah, di tempat yang sama di mana engkau merasa hancur dan terluka, Tuhan sedang duduk bersamamu, bukan menunggu kamu keluar dari luka-luka itu, tapi menanti kamu membuka luka itu
untuk dia jamah. Dan mungkin seperti perempuan itu, satu sentuhan kecil saja cukup membuka aliran kuasa kasih Tuhan bagi mereka yang terluka.